Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak 16 besar Asian Games antara timnas Indonesia versus Uzbekistan yang berakhir untuk kemenangan Uzbekistan dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia kembali tersingkir di babak 16 besar dari Asian Games seperti pada tahun 2018 dan 2014 lalu. Tapi anehnya, kali ini tersingkir dengan tidak berhasil mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut alias tumpul. Dan menurut hemat saya, Uzbekistan layak meraih kemenangan teman-teman. Karena dari segi permainan, mereka mendominasi jalannya pertandingan. Sehingga tinggal menunggu waktu saja bagi Uzbekistan untuk mencetak gol. Dan memang faktanya, para pemain Uzbekistan membutuhkan waktu yang lama sebelum mereka berhasil mencetak gol kan? Karena Uzbekistan mencetak gol di babak perpanjangan waktu. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak bisa membuka pertahanan dari Indonesia. Jelas mereka bisa membuka pertahanan dari Indonesia dan mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang. Tapi terlepas dari beberapa saves yang dilakukan oleh penjaga gawang Indonesia Hernando Ari, ya para pemain Uzbekistan juga tidak bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan jelas terlihat strategi dari Indonesia itu adalah untuk fokus dalam bertahan dan membangun yang namanya counter attack. Yang sebetulnya nggak ada salahnya, itu kan adalah bagian dari strategi permainan. Cuma salahnya ketika para pemain tidak bisa membangun sebuah proses counter attack yang rapi, sehingga Indonesia tidak bisa menciptakan satu pun peluang yang berbahaya. Oke, kalau mau dihitung gol yang dianulir, ya itu termasuk lah ya peluang yang berbahaya dari Indonesia, yang mereka berhasil ciptakan di babak perpanjangan waktu kan, yang golnya dianulir. Ya selain itu, saya nggak ada melihat para pemain Indonesia bisa menciptakan sebuah peluang yang berbahaya. Ya bagaimana caranya bisa meraih kemenangan jika tidak bisa menciptakan peluang? Nah inilah yang menjadi masalah bagi para pemain Indonesia ketika mereka tidak bisa memberikan passing-passing yang akurat ketika mereka coba untuk membangun sebuah proses counter attack. Dan dalam bertahan, saya melihat para pemain Indonesia memang coba untuk menutup ruang, tapi sulit untuk bisa memonitor pergerakan para pemain Uzbekistan tanpa bola. Maka itu ketika ada pemain ketiga dari Uzbekistan yang ikut bergerak, nah mereka bisa mendapatkan ruang di area pertahanan Indonesia. Dan saya melihat peran Ramadan Sananta memang tidak terlihat, ya karena dia tidak mendapatkan suplai bola, kan seperti yang saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B kan tentang Ramadan Sananta, bahwa jangan berharap bahwa dia bisa dengan mudah mencetak gol jika dia tidak mendapatkan suplai bola, karena dia adalah tipe striker yang finisher, artinya dia memang biasa melakukan penyelesaian akhir, artinya dia membutuhkan suplai bola, tapi kan dia gak dapat. Ada sekali kayaknya Bagas Kava tuh yang memberikan umpan terobosan, tapi penjaga gawang dari Uzbekistan keluar dari garis gawangnya. Dan saya melihat para pemain Uzbekistan bermain dengan strategi compact football, tapi bukan berarti bertahan. Compact football artinya mereka merapatkan barisan itu mulai di lini tengah, sehingga itu yang menyulitkan para pemain Indonesia juga untuk mengandalkan skill individu mereka. Dan ketika para pemain Indonesia, siapapun itu, mengandalkan skill individu, yang saya bingung kok sering kehilangan penguasaan bola. Nah, gimana caranya bisa membangun sebuah proses serangan kalau mereka sering kehilangan penguasaan bola? Dan kadang-kadang terlalu lama menguasai bola. Nah, bagaimana caranya bisa membuka pertahanan dari tim lawan kalau aliran bola itu tidak dijalankan secara cepat? Ini kan beda dengan para pemain Uzbekistan ya. Kalian lihat saja, mereka cepat mengalirkan bola, mereka melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi sebetulnya strategi dari Coach Indra Safri itu untuk meminta para pemain pokoknya bertahan dulu kemudian main counter itu gak salah. Tapi menjadi masalah ketika para pemain tidak bisa perform di atas lapangan. Maka itu Coach Indra Safri akhirnya harus melakukan beberapa pergantian pemain. Tapi kan permainannya nggak berubah, tetap saja ditekan oleh Uzbekistan. Dan memang dari segi fisik para pemain kita nggak lemah. Namun dari segi stamina saya melihat ketika sudah memasuki babak perpanjangan waktu, yang babak kedua, nah di situ saya melihat para pemain kita sebetulnya sih sudah mulai drop. Di babak pertama perpanjangan waktu masih bagus, tapi di babak keduanya itu sudah mulai drop, apalagi ditambah ketika Hugo Samir juga mendapatkan kartu merah ya. Walaupun saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kartu merah, tapi dia tampak emosional ya di atas lapangan. Tapi dari tayangan ulang itu saya nggak bisa melihat apa sih sebetulnya yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kartu merah. Dan para pemain Uzbekistan juga memang bermain agresif ya. Mereka permainannya kan mirip ya seperti Kyrgyzstan. Cuman seperti yang saya jelaskan, teknik permainan mereka tuh memang bagus.
Maka itu mereka mendominasi jalannya pertandingan dan mereka itu bisa memainkan tempo loh. Teman-teman perhatikan gak sih, di babak kedua itu mereka sempat menurunkan tempo permainan. Mereka coba untuk main possession lagi. Nah inilah yang sulit dilakukan oleh para pemain kita. Kalau gak bisa passingnya akurat, gak bisa memainkan tempo, yang ada akan ditekan terus-menerus. Kalau ditekan terus-menerus, yang ada para pemain Indonesia akan lebih fokus untuk bermain dalam area pertahanan sendiri. Nah maka itu sulit banget untuk build up sebuah serangan. Dan memang sih faktanya bahwa materi pemain di Asian Games kali ini dari timnas Indonesia kan tidak sekuat seperti materi pemain di SEA Games dan juga di pertandingan kualifikasi ya untuk ke Piala Asia U23. Tapi seandainya para pemain ini bisa perform, bisa menjalankan strategi permainan, nah bukan tidak mungkin juga bisa merepotkan Uzbekistan, karena beberapa kali juga para pemain sebetulnya sudah bisa merancang sebuah proses counter attack, tapi ketika sudah mendekati final third atau pertahanan dari Uzbekistan, kehilangan ide juga karena supportnya juga lamban. Nah artinya tidak ada sinkronisasi dari segi pergerakan tanpa bola dengan pergerakan pemain yang menguasai bola, dan ketika pemain tersebut memberikan passing, sehingga kadang-kadang passingnya itu tidak tepat. Nah atau kadang-kadang passing yang diberikan itu justru terlampau pelan, maka itu bisa direbut oleh para pemain Uzbekistan. Jadi ya disinilah sekarang saya melihat menjadi masalah ketika para pemain itu tidak bisa menjalankan taktik permainan di atas lapangan. Dan juga ini dari segi formasi, kalau saya melihat Coach Indra Safri ini pakai formasi 3-4-3 ya. Tapi di atas lapangan ketika bermain itu kan 3-4-3, kalau saya lihat tuh secara teori ya, tapi secara permainan Indonesia defensif banget. Kalau saya ngelihat sih ini jadi berubah formasinya ketika bermain, jadi 5-4-1, cuma Ramadan Sananta aja di depan. Nah kalau cuma 5-4-1, ya seharusnya pergerakan dari sayap itu ada, tapi kan pergerakan dari sayap juga minim. Ya mungkin juga para pemain Uzbekistan sudah bisa membaca bahwa jika para pemain Indonesia sudah kita press di tengah, jangan lupa juga cover di sayap. Sehingga pergerakan dari para pemain di sayap juga agak jalan. Apakah itu Romelu Makek, apalagi Egy Maulana Fikri kan, sampai Egy itu sudah kelihatan ngos-ngosan, maka itu ditarik keluar kan oleh Coach Indra Safri. Tapi yang dimainkan adalah Ananda Rehan Alif, pemain yang gak kreatif juga. Nah serba salah jadi. Ya gak bisa juga untuk membangun kreativitas dari tengah. Dan sepertinya atau mungkin Indonesia ingin atau Coach Indra Safri ingin agar pertandingan ini lanjut sampai ke adu penalti. Ya tapi belum tentu juga kalau adu penalti Indonesia bisa menang. Ya shooter-shooternya siapa saja nanti yang akan dipilih. Dan kita lihat saja gol dari Uzbekistan itu, saya kaget kok gak ada pemain yang menjaga, gak ada pemain Indonesia yang menjaga pemain Uzbekistan itu, Esanov. Ya kan ini Esanov ini pemain pengganti, dia mencetak 2 gol kan, itu dia enak banget mencetak gol begitu. Dia shooting, nggak ada challenge, nggak ada yang mengawal. Nah artinya seperti yang tadi saya katakan, para pemain Indonesia tidak bisa fokus atau tidak bisa memonitor pergerakan tanpa bola dari para pemain Uzbekistan. Sedangkan para pemain Indonesia sendiri tidak bisa melakukan pergerakan tanpa bola untuk lepas dari pressing para pemain Uzbekistan. Sehingga memang pergerakan mereka menuju ke ruang pertahanan Uzbekistan itu tidak efektif. Dan ketika Uzbekistan sudah mencetak gol, ya sebetulnya kan belum habis lah. Ya, perjuangan dari para pemain Indonesia, dan sebetulnya belum selesai pertandingan ini kan. Dan saya tidak melihat sih mental dari para pemain itu drop, enggak, sama sekali enggak setelah kemasukan gol. Karena mereka tetap menyerang kan. Mereka tetap coba untuk membuka pertahanan dari Uzbekistan. Cuma masalahnya bermain lebih individu di babak perpanjangan waktu ini. Nah, ini yang saya bingung, enggak lagi main passing. Mungkin karena para pemain ya harus cepat nih ya mencetak gol, tapi kalau bermain individu ya sama saja bohong, enggak akan bisa membuka pertahanan tim lawan. Dan ya terus Rizky Ridho itu yang sudah memberikan crossing dari free kick. Nah, mungkin dia yang mencetak gol langsung atau ada pemain Indonesia lain yang mencetak gol, mungkin Ramadan Sananta tuh kayaknya ya. Kena Ramadan Sananta, tapi kan dia sudah dianggap offside. Wah, jika itu satu sama. Jika Ramadan Sananta tidak dianggap offside atau tidak berada dalam posisi offside, ya mungkin bisa beda ceritanya. Tapi ya tetap secara permainan Indonesia nggak berkembang. Ini sih tinggal menunggu waktu saja Uzbekistan mencetak gol. Ya salah para pemain mereka sendiri saja sih yang menyia-nyiakan peluang dari menit-menit awal. Dan juga memang Hernando Ari mainnya bagus. Positioning dia bagus sekali. Dia bisa melakukan banyak sekali saves di pertandingan ini kan, apalagi di extra time. Dan akhirnya Uzbekistan bisa mencetak gol kedua ketika Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain. Walaupun Indonesia coba untuk keluar menyerang, tapi ya sulit dong. Main dengan 11 pemain aja kan udah ditekan, apalagi main dengan 10 pemain. Dan akhirnya Uzbekistan bisa mencetak gol. Ini gol yang
bagus juga ya yang mereka rancang. Nah, kita lihat lagi bagaimana Ehsanov bisa mendapatkan ruang dan melakukan finishing yang sempurna sehingga Uzbekistan meraih kemenangan 2-0 dan mereka lolos ke babak perempat final. Jadi, kalau kita melihat permainan dari Indonesia di Asian Games kali ini, tampak jelas ada kesulitan bagi mereka untuk bermain kreatif, sehingga dalam 3 pertandingan terakhir, sedikit sekali peluang yang bisa mereka ciptakan. Kalau saya berbicara tentang peluang, artinya peluang yang berbahaya, bukan peluang-peluang yang melenceng kan. Lawan Chinese Taipei juga sama seperti itu, lawan Korut apalagi kan, ditekan terus, dan terakhir ini lawan Uzbekistan. Jadi memang ketika strateginya itu bertahan, yang sebetulnya itu gak ada salahnya juga, karena banyak tim-tim besar juga biasa juga ya pakai strategi bertahan, tapi waktu mau counter ya counternya itu harus rapi. Kalau gak bisa counter dengan mengandalkan umpan-umpan pendek, maka harus ada pemain yang ketika melihat ada transisi yang dibangun itu harus cepat mencari ruang di area pertahanan tim lawan untuk bisa menerima yang namanya direct pass, bukan long ball, direct pass. Jadi direct pass itu bisa seperti umpan terobosan. Nah, itu sekali Bagas coba kasih, tapi kiper dari Uzbekistan itu kan sudah keluar dari garis gawang ya. Jadi ya tetap kita perlu mengapresiasi lah ya kerja keras dari para pemain, tapi memang mereka kesulitan untuk bisa bermain taktis di 3 pertandingan terakhir di Asian Games kali ini. Bahkan di first match juga saya melihat permainannya biasa saja kan, nggak nyetel, tapi ya oke lah. Mereka bisa mencetak 2 gol dan mereka menang lawan Kyrgyzstan, tapi setelah itu ya kita melihatlah sulit banget untuk bisa berkembang. Dan ya paling tidak mereka telah berjuang habis-habisan teman-teman, dan saya melihat memang para pemain fight terus di atas lapangan, tapi ya tentu akan sulit untuk bisa meraih kemenangan jika tidak bisa bermain mengandalkan kecerdasan, dan tampaknya juga para pemain tidak paham bagaimana caranya membuka pertahanan dari Uzbekistan yang bermain sangat rapat di tengah, dan juga mereka memadatkan lini pertahanan mereka, sehingga jika ada pemain Indonesia yang bisa melewati lini tengah, maka mereka akan kesulitan untuk membagi bola agar bisa menciptakan peluang ke gawang dari Uzbekistan. Jadi sampai di sini saja perjuangan dari para pemain Indonesia, tapi seperti yang selalu saya katakan, bahwa jangan pernah ragukan komitmen dari para pemain di atas lapangan. Mereka fight habis-habisan, tapi di Asian Games kali ini tampak jelas mereka tidak bisa menyatu di atas lapangan dari segi taktik permainan, dan akhirnya tersingkir dari Asian Games. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal, anehnya dalam 3 pertandingan terakhir Indonesia tidak mencetak 1 pun gol teman-teman. Nah, yang kita harapkan nanti di turnamen lainnya para pemain Indonesia bisa bermain lebih taktis agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.